Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya ya? Ya. Pada kesempatan kali ini, Fatih akan membahas soal tryout yang baru saja kemarin kalian coba, ya. Perhatikan baik-baik. Saya akan awali dari soal nomor 1, tetapi mari kita bersama berdoa dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat bersama soal nomor 1. Urutan yang benar dari pecahan yang dari pecahan yang terbesar ke terkecil. Pecahannya adalah 0,3, 3/4, 33%, dan 2/3. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk pecahan ya, dari mulai desimal, pecahan biasa, kemudian ada persen. Nah, kita ubah pecahannya menjadi bentuk pecahan yang sama. Menurut Fatih lebih mudah adalah dirubah menjadi bentuk desimal ya. Ini 0,3 berarti tidak perlu kita rubah. 3/4 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75, kemudian 33% itu menjadi 0,33, dan 2/3% itu sama dengan 0,67. Nah, baru kemudian kita urutkan. Urutan yang terbesar berarti mulai dari 0,75, kemudian 0,67, 0,33, nah baru 0,3, sehingga urutannya ini adalah 3/4, yang ini 2/3, ini 33%, dan ini 0,3 ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Mudah ya. Nah, anak-anak masih ingat ya cara merubah dari bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Kalau ada yang lupa, di sini buat ingatkan, misalkan 3/4 berarti 3 dibagi 4 ya. 3 tidak bisa, tambahkan 0 di sini ya, kemudian koma, 30 dibagi 4 itu 7 ya. 7 kali 4 28. Nah, kemudian dikurangi sisa 2 ya, 20 dibagi 4, berarti 0,75. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, soal nomor 1 bisa kalian pahami ya. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang nomor 2. Oke, bentar ya, ini dihapus dulu supaya ya. Sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 yaitu masih tentang pecahan ya. Kalian bisa membaca, Tuan Takur mempunyai tanah seluas 600 meter persegi. Sepertiga bagian ditanami jagung, 3/5 bagian ditanami ketela. Nah, sisanya ditanami cabai. Maka luas yang ditanami cabai adalah, nah, oke, perhatikan, yang ditanami jagung itu 1/3 ya. Berarti luas yang ditanami jagung itu 1/3 kali 600 ya, sama dengan berarti 200 cm persegi ya. Nah, kemudian ini yang ditanami jagung, kemudian yang ditanami ketela itu 3/5, berarti 3/5 kali 600 ya. Ini 5 saya coret, 60 dibagi 5 itu 12. 12 kali 3 itu 360 meter persegi ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, ini adalah hasilnya 560 meter persegi, sementara luas totalnya adalah 600 meter persegi. Maka yang ditanami cabai sisanya ya, berarti 600 dikurangi
560, ketemu 40 meter persegi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini masih kategori mudah. Nah, kemudian sambil membaca kalian lihat soal nomor 2. Nah, kalau tadi tentang bilangan pecahan, sekarang soalnya adalah bilangan bulat ya, operasi campuran bilangan bulat. Oke, kita lihat hasil dari 20 kurangi 12 dibagi min 4 ditambah. Nah, di sini tidak ada kurung ya, maka yang kita selesaikan adalah bagi dan kali dulu. Berarti 20 ya, 20 ya, dikurangi 12 dibagi min 4 berarti min 3, kemudian ditambah min 15 kali 2 berarti min 30 ya. Baru kemudian kita selesaikan dari depan ya, ini sudah operasi pengurangan dan penjumlahan, berarti ini menjadi 20 ditambah 3 ditambah negatif 30 ya. 23 ditambah negatif 30 ketemu ya negatif 7 ya. Oke, bisa kalian pahami ya. Nah, kalian perlu perhatikan adalah urutan pengerjaannya, mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau ada kurung maka yang kalian kerjakan adalah yang ada di dalam kurung dulu. Nah, kebetulan ini soalnya tidak ada kurungnya ya, maka yang dikerjakan adalah operasi perkalian dan pembagian dulu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, pada suatu malam suhu di Ambarawa 27 derajat Celcius. Pada saat yang sama suhu di Edia itu negatif 11 derajat Celcius. Nah, maka perbedaan suhu kedua kota, perbedaan suhu ya, dari 27 ya yang di Ambarawa dan di Dieng itu min 11, berarti dikurangi ya, perbedaannya berarti 27 dikurangi min 11. Nah, menjadi 27 plus 11 38 derajat Celcius. Oke, materi tentang bilangan selesai. Sekarang kita lanjut ke tentang himpunan ya. Masih ingat nggak apa itu himpunan ya? Nah, kali ini materi himpunan yang keluar adalah tentang selisih himpunan. Nah, itu P kurang Q. Nah, kemudian ini ada C itu komplement. Ya, kita identifikasi dulu anggotanya. S itu bilangan asli kurang dari 11. Berarti S-nya ya. S-nya ini berarti bilangan asli kurang dari 11. Siapa saja? Ya. Mulai dari bilangan asli itu mulai dari berapa? 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10 atau 11, kurang dari 11 berarti 11-nya tidak ikut sampai dengan 10. Kemudian P-nya faktor dari 8. Berarti bisa tulis di sini ya. P-nya sama dengan faktor dari 1, 2, 4, 8. Nah, kemudian Q-nya bilangan asli, bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, berarti Q-nya 1, 3, 5, 7, 9 ya, misalnya ulangan ganjil. Nah, sekarang anggota P kurang Q di komplement. Masih ingat P kurang Q? Ya, P kurang Q adalah himpunan P yang tidak jadi anggotanya Q. Himpunan P yang tidak jadi anggotanya Q. Sekarang himpunan P apa saja? 1, 2, 4, 8. Nah, ada enggak
yang di sini yang tidak menjadi anggotanya Q? Himpunan P yang tidak jadi anggotanya Q. Semua ya. Karena Q-nya itu 1, 3, 5, 7, 9. Berarti anggota P yang tidak jadi anggota Q adalah 1, 2, 4, 8. Ya. Kemudian dikomplemen. Komplemen berarti selain 1, 2, 4, 8. Nah, selain 1, 2, 4, 8 berarti siapa? Ya, berarti ada 3, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, yang ini ya. Nah, hanya di sini satunya tidak ikut. Berarti satunya kan ikut ini ya. P kurangi Q. Anggota P yang tidak jadi anggota Q. Siapa ya? Semuanya. Karena 1, 2, 4, 8 itu tak jadi anggotanya Q ya. Nah, sekarang di sini dikomplemen berarti selain 1, 2, 4, 8. Siapa ya? 3, 5, 6, 7, 9, 10. Oke. Ingat ya, P kurangi Q, anggota P yang tidak jadi anggota Q. Kemudian dikomplemen berarti ya, selain yang dikomplemenkan tadi. Misalkan A komplemen berarti ya selain A, B komplemen selain B. Nah, kok jika P kurangi Q dikomplemen ya berarti selain anggota P kurangi Q. Oke, ini harusnya satunya tidak ikut ya. Nah, oke. Sekarang ke nomor 6. Nomor 6 masih tentang himpunan. Ya, survei tentang kegemaran jajan di kantin. Ada 50 siswa, berarti totalnya ada 50 siswa ya. Nah, 30 siswa itu suka bakso, 30 itu suka bakso. Nah, kemudian 28 suka somai, 4 siswa tidak suka jajan keduanya. Nah, maka banyak siswa yang suka jajan bakso dan siomay. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau menggambar dengan diagram Venn, maka berpotongan. Kenapa berpotongan? Di sini ada yang suka dua-duanya. Ini enggak tahu berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kalau menggunakan diagram Venn begini. Nah, yang tidak suka berarti di sini ada 4 ya. Ini misalkan ini yang bakso, ini yang siomay. Ini yang ditanyakan. Nah, kemudian yang suka bakso itu ada 30, berarti di sini 30 kurangi X. Nah, kemudian yang suka soto itu ada 28, berarti sini 28 kurangi X. Nah, total jumlah semuanya itu harus 50. Nah, pakai ini boleh ya. Nah, atau cara yang lebih singkat, kita jumlah semuanya ya, 30 ditambah 28 ditambah 4. Nah, kita jumlah 8 dengan 4 itu berarti 12 ya, 62. Loh, kenapa kok 62? Nah, padahal seharusnya kan dijumlah 50. Nah, karena ada siswa yang gemar dua-duanya ya. Nah, selisihnya ini merupakan siswa yang gemar bakso dan soto. Pada saat dia ditanya, apa kamu suka bakso? Dia jawab iya. Pada saat ditanya, apa kamu suka siomay? Dia jawab iya juga. Berarti kan dihitung di suka bakso dan soto. Makanya jumlahnya melebihi dari jumlah seharusnya yang 50. Jadi yang suka bakso dan siomay ini adalah 62 dikurangi 50. Ada 12 orang yang suka makan bakso dan soto. Oke, sudah dipahami ya. Bu, kalau misalkan mau menjawab dengan yang ini boleh enggak? Boleh. Berarti caranya seperti ini ya. Sama hasilnya nanti 30 dikurangi X ditambah X ditambah 28 kurangi X ditambah 4 sama dengan 50. Hanya kan caranya lebih panjang, lebih cepat yang tadi ya. Ini kan hasilnya 0, 30 tambah 28 ditambah 4 itu 62, masih dikurangi X sama dengan 50, maka X nya ketemu 12. Sama hasilnya ya. Nah, oke, kalian pastinya lebih mudah pakai yang tadi ya, hanya di sini berarti kasih gambaran. Nah,
Karena ada yang suka dua-duanya seperti itu, maka kalau digambar diagram Venn-nya seperti yang Bu Feti gambarkan seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang kita melanjutkan ke materi nomor berikutnya, yaitu di nomor 7 ya. Nomor 7 tentang bentuk aljabar. Ini saya bahas sampai nomor 10 dulu ya. Bentuk sederhana dari 8AB kurangi 6BC tambah 7CD kurangi 4AB tambah 5BC. Nah, ini berarti kamu cari yang sejenis ya. Yang sejenis berarti yang variabelnya sama. Ya, ini ada 8AB berarti sejenisnya dengan ini ya. Nah, saya dekatkan saja. Berarti 8AB, sini 4AB-nya kurangi, berarti kurangi 4AB. Kemudian ada yang AB lagi? Tidak ada ya. Kemudian kurangi 6BC. Ada BC lagi? Ya ini plus 5BC. Nah ini yang sama ya, didekatkan supaya gampang menghitungnya. Kemudian plus 7CD. Plus 7CD min 10CD. Ya, oke. 8 kurangi 4 berarti 4AB. Nah, semua depannya 4AB ya. Nah, kemudian min 6 tambah 5 berarti min 1BC. Nah, ternyata di sini sudah berbeda. Sudah jawabannya yang ini. Perlu diteruskan? Boleh, tapi sudah jelas jawabannya ini, cukup menghitung sampai sini boleh untuk mempersingkat waktu. Kalau mau diteruskan ya ini 7 kurangi 4 hasilnya adalah 7 kurangi 10 ya. Hasilnya adalah min 3CD. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Ya, nomor 8. 5 dikali X min 3 kurang 25 sama dengan ini ya, yang mintanya nyari ini, berarti kita cari dulu nilai X-nya. Ya, ini berarti kalian distributif 5 kali X, 5 kali 3 ya, 5 kali X itu 5X, 5 kali 3 itu 15, kurangi 25 sama dengan distributif lagi, ini 12X, ini 12 ya, sebentar, nyambung ya, ini 12X. Nah, ini ya 3 kali 4, kemudian 3 kali negatif 1 min 3. Nah, kemudian kita hitung yang ini dulu, 5X min 10 sama dengan 12X min 3. Kemudian kita pindahkan ruas ya. 5X kita pindah ke kanan menjadi 12X min 5X. Kemudian min 10 kita pindah ke ini min 3 kita pindah ke kiri, berarti ini min 10 plus 3 ya. Lanjut, min 10 tambah 3 itu min 7 sama dengan 12 kurangi 5 itu 7X, sehingga X-nya adalah negatif 7 dibagi 7, X-nya ketemu negatif 1. Nah, setelah ketemu X negatif 1, kita diminta mencari nilai 5X plus 1. Saya tuliskan di sini 5X ditambah 1, X-nya diganti ini, negatif 1 ya. 5 kali min 1 ditambah 1. 5 kali min 1 itu min 5 ditambah 1. Nah, ketemu negatif 4. Berarti jawabannya yang B. Ya. Oke, sekarang ke nomor 9. Nomor 9, nah, hampir sama dengan yang tadi ya. Hanya ini tadi persamaan, di sini pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi caranya sama. Ini kalian kalikan distributif 3 kali 3 9, 3 kali min P min 3P. Nah, seperti ini. Kemudian P kurangi 3. Nah, ini negatif 3P-nya kita pindah ke sana ya, supaya hasilnya positif saja, jadi tidak
lebih mudah ya. Ini P ke sana malah jadi negatif ya. Oke, berarti sini P, ini ke kanan jadi plus 3P, kemudian di sini 9, min 3 pindah ke kiri jadi plus 3. Hasilnya 12 kurang dari 4P. 4P dari mana? Ini 3 tambah 1. Ini 1 loh ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian berarti P-nya itu 12 dibagi 4. Sehingga P-nya itu, nah seperti ini. Berarti 3 itu kurang dari atau sama dengan P. Kalau dibaca dari kiri ya. Nah, ini berarti P-nya itu lebih dari atau sama dengan 3. Siapa yang nilainya lebih dari 3? Nah, kalau ini yang A, ini min 3. Tidak mungkin karena ini jawabannya 3. Kemudian yang C ini, 3, 2, 1 ke kiri, berarti semakin kecil. Padahal P-nya itu lebih besar dari 3. Sehingga jawaban yang mungkin adalah yang B. Jangan sampai di sini sudah bisa, kemudian ke nomor 9, malah ke menyilang jawabannya, malah jadi keliru karena kurang teliti. Ya, oke. Nomor terakhir, nomor 10, ya, tentang skala. Ya. Ya, ada seorang pemborong yang akan membangun sebuah kantor yang berukuran 25 kali 20 meter. Nah, kemudian digambar pada sebuah denah yang ukurannya menjadi, ukuran denahnya adalah 10 kali 8 cm. Ya, kalian masih ingat ya, skala itu yang ditanyakan skala adalah membandingkan antara yang digambar dengan yang di aslinya ya. Yang digambar ini 20, yang digambar 10 cm, aslinya 25 cm. Maka kita bandingkan yang digambar 10 cm dibandingkan dengan 25 meter. Nah, ini satuannya berbeda, kita samakan dulu satuannya menjadi meter ke senti ya, berarti 100 sentimeter. Nah, kemudian baru disederhanakan, nolnya coret. Nah, ketemu 1 dibanding 250. Nah, ini saya menggunakan 25 dengan 10. Misalkan saya menggunakan 8 dan 20, apakah sama? Yuk kita coba. Berarti 8 dibanding 20. Ini sentimeter, ini meter, menjadi 8 cm, 20 meter, desimeter, sentimeter itu ya. Oke. Ini dibagi 4 itu 2, dibagi 4 itu 5. Dibagi 2 itu 1. Nah, dibagi 2 ini kan 500 ya. 500 dibagi 2, 250. Sama ketemunya ya. Oke. Ini pembahasan tryout yang kemarin nomor 1 sampai nomor 20. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.